Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda berkesempatan untuk menjumpai renungan ini. Kita bertemu kembali dalam Remas STMJ, edisi hari Selasa, 4 Maret 2025. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bagi saudara kita yang sakit, kita doakan bersama, supaya Tuhan memberi kesembuhan dan pemulihan untuk kesehatannya. Amin. Permenungan kita hari ini akan diambil dari petikan Injil Markus, bab 10, ayat 28 sampai dengan 31, yaitu tentang upah mengikuti Yesus. Kita sebagai manusia dewasa, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia produktif atau bekerja, dan ketika kita sudah mengikat diri pada suatu jenis pekerjaan, di suatu perusahaan, di suatu instansi atau lembaga pemerintahan, atau mungkin kita bisa dalam usaha mandiri, apapun profesi yang kita pilih, pada akhirnya kita mengharapkan sebuah reward atau penghargaan, yaitu upah. Namun sebelum itu semua kita terima, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus kita temui, yang harus kita lakukan dan harus kita penuhi. Dalam Injil hari ini, dialog antara Yesus dan Petrus juga membicarakan tentang upah. Tepatnya adalah upah apa yang kita peroleh ketika kita mengikuti Yesus dengan setia. Petrus mengatakan, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Ada indikasi bahwa Petrus berharap setelah dia berkorban banyak hal, tentu ada keuntungan atau timbal balik yang sepadan untuk dirinya. Setelah dia meninggalkan pekerjaannya, dia menyediakan waktunya, juga meninggalkan keluarganya, dan mengikuti Yesus kemana-mana. Ungkapan Petrus ini juga mewakili kita sebagai umat Kristiani. Kita bertanya, sebenarnya bagian apa yang akan kita peroleh dengan peran kita masing-masing di sini? Dan Yesus menjawab hal itu, bahkan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan bagian yang lebih besar dan berlipat kali ganda dari apa yang telah kita berikan. Baik itu rumah, baik itu saudara, anak, bahkan juga ladang. Mungkin saat ini kita tidak punya rumah pribadi, tapi kita bisa tinggal di kontrakan, kita bisa menumpang pada saudara. Mungkin kita juga saat ini tinggal di rumah dinas, atau kita bisa menyewa satu buah kamar untuk kos. Tapi bagaimanapun juga, intinya kita bisa bernaung, dan itu tetaplah disebut sebagai sebuah rumah. Saudara-saudari juga bisa kita miliki dan kita peroleh dalam hubungan kita di masyarakat, dalam hubungan kita dalam dunia kerja, di pekerjaan, juga bisa kita temui dalam hidup menggereja dan pelayanan kita. Tidak harus saudara kandung. Bahkan Tuhan juga memberikan ladang untuk kita. Ladang pekerjaan yang pasti. Kita semua diberikan ladang untuk hidup kita, untuk kehidupan kita, sesuai dengan tugas dan profesi kita masing-masing. Namun semuanya itu tidak mudah untuk mencapainya. Kita butuh waktu, butuh kesabaran untuk melewati semua itu. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa itu tidak mudah. Akan ada penganiayaan dan juga penderitaan. Mungkin tidak secara fisik kita menerima penderitaan yang melukai tubuh fisik kita. Bisa jadi penderitaan itu berupa kelelahan fisik dan mental. Saat kita bekerja, kita tentunya akan capek, fisik kita menjadi lelah, belum lagi kalau kita menjumpai rekan atau seorang yang melukai perasaan kita dengan tindakannya atau dengan ucapannya. Bisa jadi itu menyakitkan buat kita. Di sini kita bisa bertanya, sudah sampai sejauh mana saat ini saya mengikuti Yesus? Sudah apa yang saya berikan untuk Dia? Dan apa yang sudah saya terima dari Yesus? Apa yang sudah saya peroleh dan saya nikmati selama ini? Namun, satu hal terpenting yang dijanjikan Tuhan untuk kita, dan itu sangat luar biasa, adalah hidup kekal.
Tuhan menjanjikan kita untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup yang abadi dan tidak berkesudahan. Bagaimana bentuknya, bagaimana seperti apa hidup yang kekal itu kita tidak tahu. Semuanya tidak terbayangkan. Tetapi sebagai umat Kristiani, pengikut Yesus, kita percaya dan kita mengimani apa yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Korintus bab 2 ayat 9. Di sana dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah yang disediakan Allah untuk kita. Tidak terbayangkan bagaimana tepatnya. Namun yang pasti, kita bisa memilih untuk mengambilnya atau untuk melewatkannya, untuk menerimanya atau untuk menolaknya. Kita semua, Anda dan juga saya, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terdahulu atau menjadi yang terakhir. Pilihan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang masa. Amin. Berkah dalam.